Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Sambil diperhatikan buku paketnya juga boleh. Ya, kita lanjutlah ya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu relasi dan fungsi. Untuk relasi, jika sebuah himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi, jika ada atau tidak ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kalau dia ada yang saling berpasangan dinamakan relasi. Kalaupun tidak ada, tetap dikatakan relasi, begitu ya. Yang penting dia ada sebuah himpunan, gitulah kira-kira. Nah, selanjutnya tentang fungsi. Fungsi dalam matematika yaitu himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi ini wajib di himpunan A semuanya memiliki pasangan ke himpunan B. Jadi sebuah fungsi pasti memiliki relasi, tapi relasi belum tentu sebuah fungsi. Untuk lebih pahamnya kita bahas dulu tentang relasi. Ya, ini dia ya. Ada sebuah contoh himpunan A. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B, A, B, C. Ya. Inilah bentuk namanya diagram panah. Diagram panah boleh diperhatikan juga di halaman 78 di buku paket kita. Ya, himpunan A tadi ada angka berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ini dia ya. Nah, dibuat. Selanjutnya himpunan B ada A, B, C. Nah, A, B, C inilah dia. A, B, C. Nah, karena dia memiliki hubungan, nah, asal memiliki hubungan saja sudah dinamakan sebuah relasi gitulah. Kita sekarang masih membahas tentang relasi dulu. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Ya, para saudara, nanti dilihat aja di buku paket. Kita masuk ke nomor 8 karena ini lain. Nah, sini tidak ada yang mengaitkan ataupun yang membuat tanda panah gitu. Apakah ini sebuah relasi? Kita balik ke definisi tadi. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada atau tidak ada anggota himpunan yang saling berpasangan gitu ya. Berarti ini adalah relasi gitu ya. Oke, Bapak anggap sudah paham. Pokoknya kalau ada dia dua buah himpunan, adapun hubungannya tetap dikatakan relasi. Kalaupun tidak ada seperti ini juga tetap relasi. Disesuaikan dengan definisi relasi tersebut. Ya, ini ada tabel 3.2. Nah, ada nama siswa ya, Abdul yang nomor pertama. Pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Yang nama siswa kedua Budi. Pelajaran yang disukainya IPA, IPS, dan kesenian. Terus yang ketiga Chandra. Yang disukainya pelajarannya adalah olahraga dan keterampilan. Nah, kita mau buat dalam bentuk diagram panah. Jadi kita buat dulu nama-nama siswanya. Inilah dari Abdul sampai Elo. Ini dia. Terus kita buat himpunan A ya. Himpunan A. Terus di himpunan B adalah pelajaran-pelajarannya. Gitu. Pelajarannya kita mulai dari matematika sampai ke bahasa Inggris. Nah, dari tabel inilah kita buat sesuaikan Abdul apa yang disukainya gitu. Matematika dan IPA. Ya, seperti inilah kira-kira. Nanti setelah dihubungkan seperti ini, Abdul kan matematika, terus tarik lagi panah ke IPA. Inilah yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B ya. Adalah pelajaran yang disukai. Inilah yang membuat sebuah relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pola angka nih. Pola angka. Kira-kira apa yang bisa membuat himpunan P dengan himpunan Q ini menjadi sebuah relasi?
Ya, kira-kira apa? Dari 2 ke 1, dari 1 ke 2. Terus 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Ya, kira-kira apa? Ya, ini dia ya, setengah dari. Jadi 1 itu setengah dari 2 atau setengah kali pun boleh. 2 itu setengah dari 4. Ya, begitu seterusnya ya. 6 setengah dari 12. Oke, bisa? Coba ini tes lagi. Oh, ini langsung jawabannya ya. Nah, kalau ini 1 itu kuadrat dari 1. Karena 1 kuadrat adalah 1. 1 kali 1 kan 1. Nah, kalau 4 itu kuadrat dari 2. 2 kuadrat 4. 9 itu kuadrat dari 3. 3 kuadrat 9. 3 kali 3 ya. Begitu juga 25 kuadrat dari 5. 5 kuadrat sama dengan 25. Ya, nanti untuk tugasnya kira-kira seperti ini. Sudah bisa lah nanti dikerjakannya. Oke, kita lanjut ke ya. Selain dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurut. Nah, coba perhatikan dulu ya. Ada 3 nih Bapak tampilkan. Nah, ini dari soal kita sebelumnya yang tadi. Ada di himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, A, B, C. Nah, kalau membuat himpunan pasangan berurutan, kita buat dulu kurung kurawal ini. Ya, kurung kurawal. Baru untuk 1, kan dia berkaitan dengan A. Jadi, buka kurung, inilah dia, 1, A. Selanjutnya 2 kan. 2 jadi juga dihubungkan dengan A, jadi 2, A. 3 juga begitu ya. 3 dengan A, jadi 3, A. Terus yang terakhir ini kan 4. 4 juga dikaitkan dengan A. Jadi 4, A. Baru kurung kurawal lagi. Itu dia kalau himpunan pasangan berurutan. Kita juga bisa menampilkan dalam bentuk diagram kartesius seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di bab kedua. Nah, untuk yang A, ini dia yang A, itulah kita buat. Himpunan A tadi kan angka kan dari 1 sampai 4, inilah kita buat 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk yang himpunan B adalah A, B, C. Anggotanya A, B, C. Tadi kan himpunan A ada 1, dia dikaitkan dengan A. Jadi kita buatlah ini titik. Ini dia 1, A gitulah. Ini juga 2, A. Ini 3, A dan 4, A. Karena dia dikaitkan dengan A sesuai dengan relasi di awal di diagram panah. Jadi inilah ketiga bentuk cara menyajikan sebuah relasi gitu, sebuah relasi ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk fungsi nanti ada beberapa juga caranya. Ya, kita lanjut. Ciri-ciri sebuah fungsi. Nah, ini kita sudah membahas fungsi. Nah, ciri-cirinya itu, ini ada contoh di buku kita, yaitu bagaimana kaitan antara sebuah fungsi tapi melalui kode sandi begitu. Nanti juga ada di tugas kalian. Untuk yang aturan pertama, ada 4 aturan sebenarnya sini di buku kita. Boleh dilihat di halaman 90. Untuk aturan yang pertama ini kan dia membuat kode dari sebuah huruf. Nih, misalnya nih, kata selidiki. Yang atas inilah yang huruf kapital ini, yang kata aslinya. Baru mau dibuat sandinya, kodenya. Jadi misalnya nih S kan, kata selidiki kan dari S kita lihat sini S. S diubah menjadi bentuk V, dia kata sandinya V. Nah, makanya V. Baru E, nih selidiki E jadi H. Bisa? Terus L, nih selidiki kan L dia diubah menjadi O. Ini dia ya, O. Jadi singkat cerita kodenya kalau mau buat kata selidiki adalah ini.
untuk aturan yang pertama. Nah, ini berlaku kenapa? Karena setiap huruf A, B, C sampai Z itu kata sandinya cuma satu nih. Untuk A dia X, untuk A dia X, kan gitu kan. B kan berurutan C. Dan semua persis satu. Kalau kita perhatikan, kita lanjut ya. Untuk membaca sandinya, Bapak anggap tidak bisa. Karena tinggal ngait-ngaitkan aja dari tabel. Nah, untuk aturan kedua, misalnya kata selidiki nih. Kata selidiki di aturan kedua. Nah, kalau kita mau buat S, ini S kan tadi huruf, sini jadi huruf D. Nah, D. Ini dia D kan. Jadi singkat cerita, setelah diurutkan, inilah dia kodenya. Terus misalnya yang mau ngasih kode ini sampai ke tujuan, dan ketika orang di tujuan membaca kodenya bingung. Kenapa? Nih huruf D. Huruf D ini dia kode bahasanya kan D. D bisa menjadi D. Ini juga D. D bisa menjadi I. Nah ini lagi D banyak kali jadinya. Jadi tidak satu. Jadi nanti penerjemahnya bingung gitu. Jadi untuk aturan kedua ini tidak bisa diberlakukan sebagai sebuah fungsi. Jadi bisa jadi masalah gitu. Jadi begitulah salah satu ciri sebuah fungsi, dia harus tepat satu antara himpunan yang awal atau yang asli ini bilang huruf asli dengan kode yang akan mau dibuat gitu ya. Salah satunya. Dan dalam sebuah fungsi ada istilahnya domain. Domain ini adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Ini domainnya yang A. Yang A itu domain dari asal. Kemudian yang B itu daerah kawan, kodomain. Jadi domainnya itu adalah 1, 2, 3 yang di himpunan A ini. Sedangkan kodomainnya adalah ABC, himpunan B. Sedangkan rank atau hasil, kita buat dulu tanda panahnya ataupun relasinya begitu. Kalau seperti ini, kita lihat range-nya di himpunan B. Yang dia ada tanda panahnya. Berarti A dan B. Itulah range ataupun hasilnya. Jadi ketiga hal ini sering dalam sebuah fungsi gitu ya. Antara daerah asal, daerah kawan dengan daerah hasil. Ya, selanjutnya tadi fungsi. Ya, fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi himpunan A wajib semua punya pasangan satu di himpunan B. Ya. Untuk yang pertama ini dari himpunan A ke himpunan B, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Dia relasi dan juga adalah fungsi karena himpunan A semuanya berpasangan ke B tepat satu. Kalau yang kedua ini, nah cuman satu aja dia, angka satu aja di himpunan A yang memiliki pasangan. Dia relasi, lihat, karena ada hubungannya ke himpunan B. Tapi bukan fungsi, karena ada angka 2 dan 3 yang tidak dipasangkan ke himpunan B. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, dari 1 dia dipasangkan ke A, angka 2 dipasangkan ke A, dan 3 dipasangkan ke A. Ini adalah relasi ya. Ada tanda panahnya juga, dan juga fungsi karena himpunan A semuanya memiliki pasangan dan pasangannya cuma satu di himpunan B yaitu A. Nah gini boleh masih fungsi namanya, kecuali kalau angka 3 ini selain berpasangan ke A dia berpasangan juga dengan ke C. Nah itu nggak boleh, itu tidak boleh ya. Jadi nanti jadi bukan sebuah fungsi. Terus yang terakhir, dia relasi pastinya, tapi bukan fungsi karena angka 3 ya. Angka 3 ini tidak memiliki pasangan ke himpunan. Itu dia mana dia jenis fungsi dan bukan fungsi, tapi tetap relasi ya. Karena ada dua buah himpunan dan juga
dihubungkan, gitu ya. Ya, bentuk penyajian fungsi ada 5, yaitu yang pertama himpunan pasangan berurutan. Ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, tapi kita bahas ulang ya. Nah, diketahui fungsi dari dari P, ya, maksudnya himpunan P ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya didefinisikan setengah kali dari. Berarti bisa dinyatakan. Nah, yang di awal ini, gini cara buat penulisan himpunan pasangan berurutannya. Bapak ulangi lagi ya. Ini himpunan awal yang ke-1. Yang B himpunan yang Q, himpunan kawan. Jadi 1 setengah kali dari 2, gitu ya. Terus yang 2 ini dari himpunan P, yang 4 himpunan Q. Jadi 2 setengah dari 4, begitu ya. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Ya, inilah kira-kira cara membuat himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut ke cara yang kedua. Ya, cara kedua adalah diagram panah. Kita bahas juga sebelumnya. Jadi kita buat dulu himpunan P, ini yang warna biru. Himpunan P, baru himpunan Q. Nanti relasinya setengah kali dari, ya. 1 dari 1. Kita buatkan tadi himpunan P ada 1, 2, 3, 4, 5. Setengahnya kita hubungkan ke himpunan Q. Jadi 1 dihubungkan dengan 2, karena 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4 dihubungkan dengan 4. 3 setengah dari 6 dihubungkan dengan 6. 4 setengah dari 8 dihubungkan dengan angka 8. Dan 5 setengah dari 10, maka dihubungkan ke angka 10. Ini dia untuk diagram panah. Yang ketiga adalah dengan persamaan fungsi. Ya, perhatikan ya, ini kita bahas. Tadi fungsinya dari himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari himpunan Q-nya 1 sampai 10. Relasinya setengah kali dari kan. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, kita perhatikan polanya ya. Jadi kita balik lagi ke bab 1, membahas tentang pola. Dia polanya dari pasangan berurutan. Nah, ini yang pertama. 1,2 ini dia ya. Ya, 1 ini 2 kali 1. Jadi kita cari lagi polanya ini. Terus tadi 2 kawannya dengan 4. Inilah polanya. 2, 2 kali 2. Yang 3,6 inilah polanya. Jadi polanya sudah dapat. Sehingga kalau kita misalkan anggota P itu sama dengan X dan anggota Q itu kita sebut Y, maka X itu setengah dari Y. Ya. X-nya tadi nih 1. Kita misalkan ya untuk 1,2. X-nya ini 1. Y-nya setengah dari 1. Atau bisa juga kita buat gini. Bisa kita dapatkan Y sama dengan 2X. Misalnya nih, Y ini kan X. Ini X, ini Y. Y sama dengan 2X. Berarti kita misalkan 10 sama dengan 2X. 2 kali 5. Kan 10 juga kan. 8, Y sama dengan 2X. 8 sama dengan 2 kali 4. Jadi boleh ini persamaannya. Ini boleh X sama dengan setengah Y, ini juga boleh Y sama dengan 2X. Oke, bisa kira-kira? Ya, nanti dicoba-coba lagi. Kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu dengan tabel. Dengan tabel tinggal dihubungkan aja. Kita misalkan dia ini X untuk yang P dan Fx untuk yang Q.
Ya, biasanya fx itu sebuah fungsi dan biasanya disamakan dengan y gitu biasanya ya. Y sama dengan fx gitu kira-kira. Nah, di himpunan P tadi ada angka 1 sampai 5. Inilah kita tulis ya. Untuk yang X 1 sampai 5. Terus yang Q itu kita cari tapi menggunakan fx, artinya yang dia berhubungan dengan si X. Jadi masih perlu dengan yang rumus yang sebelumnya dengan cara yang ketiga tadi. Tapi begini pun bisa. Kan sudah tahu jawabannya kan? 1 itu setengah dari 2. Jadi fx-nya adalah 2. 2 itu setengah dari 4. Setengah kali dari 4. Jadi inilah fx-nya. Nggak semua di kini kita tulis. Dia yang berkaitan atau berhubungan dengan himpunan di P. Atau kita misalkan ini adalah angkanya atau variabelnya X gitu dia. Oke, yang terakhir dengan cara grafik. Nah, kalau grafik itu bisa kita gunakan dengan tabel sebenarnya. Misalnya ini kan di X. Kan tadi Bapak bilang X itu sebuah himpunan awal, terus fx itu adalah fungsi yang juga sama dengan y. Biasanya gitu. Sesuai dengan yang kita pelajari di koordinat kartesius, untuk menentukan titik adalah x, y. Ini kan 1. 1,2. Berarti 1 dihubungkan dengan 2, inilah dia titiknya. 1,2. Ini sebenarnya bisa juga sih, kalau x-nya 0, setengah dari 0 kan 0 juga. Makanya ini bisa juga titiknya. Tapi kalaupun kita ambil dari angka ini, 2, ini x-nya 2, y-nya berarti 4. 2,4 di sini ya. Nah, sebenarnya cara menentukan sebuah persamaan garis di koordinat kartesius, kita tentukan dulu 2 titik, seperti ini. Kita ambil tadi dari titik 1,2 dan 2,4, terus diambil garis lurus. Nah, inilah dia persamaannya. Nah, dia tadi dengan rumus tadi, fx sama dengan 2x. Atau tadi istilah sebelumnya y, ya. Y itu sama dengan fx dalam matematika. Tapi kenapa disebut fx? Karena dalam sebuah fungsi biasanya dibuat f adalah fungsi terhadap x. Jadi x-nya ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya x-nya ini 1, berarti y-nya sama dengan 2. Inilah dia, 1 dan 2. Kalau kita ganti x-nya ini dengan 2, berarti 2 kali 2, 4. Jadi fx-nya sama dengan 4. Fx sama dengan y. Inilah dia, 2,4. Gitu dia ya. Ya, itu dia tentang fungsi. Yang terakhir adalah korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini adalah fungsi yang himpunan awalnya semua dipasangkan tepat satu ke himpunan kawannya. Dalam hal ini, himpunan A ke himpunan B dipasangkan tepat satu. Semua wajib berpasangan dan nggak ada yang nggak berpasangan. Gitu ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini dia korespondensi 1-1. Kalau yang sebelah kanan ini tidak korespondensi 1-1 karena ada angka 3 yang tidak dihubungkan, dan ini sebenarnya bukan fungsi. Yang ini bukan fungsi. Korespondensi adalah fungsi yang semua himpunan awal memiliki pasangan di himpunan B. Dan semuanya wajib berpasangan. Berarti jumlah himpunan A sama dengan jumlah himpunan B. Gitu dia ya. Oke, kita lanjut yang ke nomor 2. Nomor 2, korespondensi satu-satu ya, karena jumlahnya pun sama ya. Ada 3 di himpunan A. Di himpunan B juga 3. Dan semuanya memiliki pasangan. Untuk yang sebelah kanan ini, dari segi jumlahnya pun sudah berbeda ya. Ini ada 3, ini ada 4. Sehingga yang ini, yang C, dia tidak memiliki pasangan. Tapi ini fungsi ya, ini fungsi karena himpunan A
dia semuanya memiliki pasangan tepat 1 di B. Tapi bukan korespondensi satu-satu, karena C di himpunan B ini tidak memiliki pasangan. Oke, sampai di sini. Sudah bisalah nanti kira-kira dikerjakan untuk LKPD keempatnya ya. Jangan lupa dikumpul tepat waktu. Kalau ada pertanyaan dari video pembelajaran ini, boleh didiskusikan waktu di kelas bersama gurunya ya. Oke, sekian dulu dari materi kita yang tentang relasi dan fungsi. Boleh dicari referensi yang baru ya di Google karena banyak contoh-contohnya. Dan sekian dulu, tetap semangat ya walaupun masih pandemi ya, dan juga di kelas masih belum maksimal, tapi harapan Bapak kalian tetap bisa semangat dalam belajar ya, pelan-pelan aja, sering-sering aja latihan di rumah gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Bapak, selamat pagi.